gitu. Ya terima kasih teman-teman wartawan udah menyediakan waktunya hari ini ya. Ada beberapa poin yang mau kami sampaikan di press con kali ini. Yang pertama adalah pertama dan terutama kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Satrio, Mbak Hana, dan Om Indro pastinya karena sudah menerima permintaan kami di press con sebelumnya. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Lembaga Warkop DKI dan keluarga. Lalu yang kedua, perihal surat resmi. Setelah press con ini kami akan mengirimkan surat resmi permintaan maaf, surat resmi eksklusif dan ofisial dari Patria TV kepada Lembaga Warkop DKI. Seperti itu. Lalu yang ketiga, kami juga ingin menegaskan satu hal tentang klarifikasi channel dan konten ya. Jadi kan di press con sebelumnya kami sudah memastikan bahwa konten-konten Warkopi mereka bertiga sudah kami take down seperti itu. Kami juga sudah menghold acara-acara di televisi. Namun kan di medsos ternyata masih ada yang muncul gitu kan, terutama di YouTube channel. Nah, konten-konten Warkopi tersebut bukanlah official dari kami, begitu. Karena official kami, channel kami hanya satu, yaitu Patria TV channel, hanya itu. Jadi kalau misalnya ada di luar sana yang menggunakan nama Warkopi lalu mengupload kembali konten-konten kami, itu bukanlah dari Patria, seperti itu. Jadi ini juga meluruskan apa yang mungkin masih resah ya gitu, kok udah katanya mau take down tapi masih ada, tapi itu bukan channel kami. Juga ada beberapa konten yang juga kami kaget. Jadi ada konten kami yang bikin sketsa Warkopi waktu itu, tapi didubbing. Jadi kayak suaranya suara Om Indro asli, suara almarhum Mas Kasino kayak gitu. Tapi nah itu juga bukan dari kami ya. Jadi konten-konten seperti itu bukan dari kami. Jadi setelah ini kami pastikan dan tegaskan, apabila di kemudian hari ada lagi hal seperti ini atau ada konten-konten seperti itu, dipastikan itu bukan dari kami dan di luar tanggung jawab kami. Seperti itu. Jadi meluruskan apa yang juga beredar ya, nggak enak kan rasanya. Gitu. Oke, itu yang ketiga. Lalu yang keempat, atas arahan dari Lembaga Warkop DKI, seperti yang disampaikan oleh Mas Satrio, Mbak Hana, dan Om Indro ya, bahwa kami harus segera mengganti nama dalam waktu 7 hari. Nah, pada kesempatan kali ini saya mewakili Patria TV, mewakili Alvin, Dimas, dan Asep memastikan bahwa per hari ini Warkopi resmi dibubarkan. Seperti itu. Jadi Warkopi sudah tidak ada lagi, Warkop KW, sudah tidak ada lagi Alvin Indro KW, Dimas Mas Kasino KW, dan Asep Mas Dono KW yang waktu. Jadi per hari ini kami sudah pastikan kami sudah membubarkan secara ofisial Warkopi. Jadi kedepannya yang ada hanyalah Alvin, Dimas, dan Asep kedepannya, begitu. Lalu yang terakhir, di kesempatan yang baik ini juga saya sebagai Humas Patria TV mewakili Patria TV ingin menyampaikan sebuah kabar gembira kepada teman-teman semua bahwa saat ini Alvin, Dimas, dan Asep sudah mendapatkan kontrak atau sudah mendapatkan kontrak eksklusif dari salah satu perusahaan film terbesar di Indonesia. Salah satu ya, kalau bukan yang terbesar berarti salah satu. Nah, oleh sebab itu juga kita sedang menggodok materi-materinya dan kita sudah seperti ini kalau lihat sudah jadi BTS di situ. Nah, kita lagi coba untuk menggali dan selalu latihan. Jadi nanti kedepannya pada waktunya kami akan menyampaikan apa dan bagaimananya secara detailnya. Jadi mohon doa restunya juga dari teman-teman semuanya. Itu saja yang ingin kami sampaikan. Mungkin dikasih kesempatan buat teman-teman untuk bertanya. Terus sekarang namanya saat jadi apa bang? Udah ada nama belum? Artinya selepas udah tidak memakai nama Warkopi lagi? Cuma perorangan doang nih mas. Iya. Untuk sekarang kami masih menggodok itu. Jadi kami masih mendiskusikan perihal nama, terus brand imagingnya kayak gimana. Jadi kalau sekarang kami fokus untuk mereka pakai nama pribadi dulu. Tapi nanti apakah akan ada nama baru mungkin.
apakah tidak ada nama baru juga mungkin. Jadi nanti lihat ke depannya lah kayak gimana. Tapi nggak sayang bang, artinya ini kan brand image-nya sendiri kan udah terbentuk, artinya dari Warkop itu sendiri gitu. Yes. Itu apa nggak sayang artinya dengan ya nama Warkop itu udah ini, karena memang kamu planning dari Mas Om Indro sendiri harus Iya sih. diganti dari harus dari nol lagi gitu, maksudnya untuk brand mereka ini. Oke, kalau untuk sayang nggak sayang gimana ya? Emang dari awal juga kita sih dari awal sebetulnya nothing tulus saja, jadi ya berjalan begitu aja, apa adanya, tidak ada settingan, tidak ada tujuan-tujuan khusus, nggak ada. Jadi kalau misalnya dibilang sayang, ya bisa dibilang sayang juga. Tapi kembali kami di sini tidak mau membuat keributan, kami tidak mau menjadi oknum atau orang yang dianggap hanya mencari masalah saja gitu. Padahal kami di sini betul-betul ingin berkarya, ingin menjadi bagian dari komedi dan entertain Indonesia. Gitu. Ya mungkin kemarin dengan adanya Warkop DKI dan lain sebagainya ini menjadi pelajaran lah buat kami dan juga buat teman-teman di luar sana mungkin yang ingin berkarya nantinya bisa menjadi pelajaran yang baik. Tapi sebelumnya udah ada ketemu sama Om Indro sendiri, artinya pas kemarin terakhir kalian press con gitu sendiri, dari Om Indro udah ada etiket, maksudnya ketemu langsung duduk bareng gitu, minta arahan dan lain-lain terkait masalah ini. Kalau dari Om Indro sendiri seperti yang disampaikan beliau di press con-nya bahwa untuk diskusi secara diskusi membicarakan Warkop kan sudah ditutup, maksudnya sudah tidak bisa nih, sudah seperti ini gitu. Tapi kan beliau masih membuka untuk ya kalau mau sowan mau main boleh gitu. Mungkin nanti pada waktunya kita akan ke sana sih Pak. Gitu. Tapi untuk diskusi tentang Warkopinya enggak, karena Warkopi udah diusulkan. Mas tadi ada kemarin sempat ngomong grup namanya Tada Ciman kayak gitu-gitu sendiri gimana tuh? Yang ngomong tadi Ciman dia. Jadi silakan Anda yang menjawab bukan saya. Sedikit meluruskan ya Teh ya. Sebenarnya bukan Tada Ciman, itu Taciman. Itu Taciman tuh cuman ide saya sendiri gitu, iseng-iseng. Kemarin kan cuman kayak ditanya gitu, ada kepikiran nggak sih ide-ide kira-kira nama barunya apa ya, saya main nyeletuk aja gitu. Mungkin Taciman tuh singkatan Teh dari Tasik, Cipadu, Matraman gitu. Jadi tempat-tempat kita tinggal itu, dan itu bukan official resmi dari kita ya, cuman kayak celetukan, saya celetukan doang kayak iseng gitu, ide yang sekilas melintas gitu Teh. Iya. Tapi ingin dikukuhkan jadi nama grup sendiri nggak ya? Ya kalau direstuin mungkin mau ya. Cuman ya lihat nanti deh. Soalnya kita fokusnya kan ke itu tadi tuh harus mengganti nama, ada ultimatum juga dan lain-lain. Jadi lebih fokus ke sana. Jadi hari ini kayak mau meluruskan itu plus memberikan kabar gembira itu bahwa nanti mereka bertiga insya Allah akan menjadi ya bagian dari entertainment Indonesia. Itu kan tadi di press release-nya kan sudah ada kontrak dengan salah satu PSK. Yes. Nah itu nantinya akan membuat film komedi bergenre model Warkop atau seperti apa? Oke, kalau untuk genre film atau apapun kita belum bisa sampaikan, tapi yang pasti kita sedang buat sebuah project lah. Sedang buat sebuah project. Ya mungkin kalau udah kelihatannya kayak gini komedi ya mungkin arahnya tetap komedi. Tapi bentuknya seperti apa? Apakah film yang lebar? Apakah series dan sebagainya belum bisa kami sampaikan. Oke, ini yang menarik apa image dari siapa namanya? Dimas sendiri ngerubah rambut sampai ngecat rambut warna seperti ini demi untuk supaya nama Warkopi, artinya brand Warkopi itu sendiri berbalik 180 derajat untuk hilang sendiri atau gimana? Ini emang atau mungkin ide lu sendiri atau apa? Dari manajemen untuk bisa merubah? kalau saya ya jujur ini emang ide saya sendiri karena pengen iseng aja gitu warnain rambut. Terus juga itu kalau emang pengen keluar dari image Warkopi juga bisa dibilang bener juga sih, jadi ya otomatis keluar gitu. Dan saya juga emang kayak pengen aja lah iseng, pengen warna pink sekali-kali warnain rambut. Ya alhamdulillah jadi kayak gini Om. Alhamdulillah kurang cocok. Nanti saya warna kuning mungkin. Habis hijau Tapi memang pelan-pelan maksudnya image branding Warkopi udah kalian hilangin ya gitu ya? Ya mungkin sedikit. Menjadi diri saya sendiri lah. Mungkin saya jadi Alvin, Lima sama Aset gitu. Bang, ini kan gak gampang ya membuat image baru lagi kan? Karena kan udah kemarin image-nya Warkop gitu. Nantinya kedepannya nanti berdapat itu akan lama kan membuat konten ininya, karena kan ini nanti kedepannya akan kayak gambling, bisa seperti dulu nggak
seperti Warkop langsung terkenal atau nanti brand baru justru tidak Down seperti gitu yang ya. lain gitu. Oke, ya kalau itu kembali dari awal sih untuk motor semuanya ya. Dari awal tuh kita let it flow gitu, jalanin aja gitu. Jadi kalau kemudian sekarang dapat kontrak dan sebagainya, itu udah alhamdulillah banget gitu ya. Dan itu sebut bagian dari apa sih? Bagian dari kerja keras, kerja kecil kami sehingga menciptakan sebuah kontrak itu tadi. Dan nanti kalau kedepannya down atau tidak, ya itu tadi insya Allah kita akan berikan yang terbaik. Kita latihan terus, kita coba. Dan kemarin kan juga udah full ya di rumah gitu ya. Kita kan selalu di rumah, kita godok bareng-bareng materinya supaya chemistry-nya juga terbangun. Makanya ini mungkin stres jadinya kuning apa pink begini gitu. Gitu. Jadi kedepannya insya Allah kita akan coba terus maju. Berarti selalu akan grup terus atau memang mau dipisah aja nih salah satu gitu? Itu gimana? Nah untuk itu belum bisa disampaikan sih, Mas. Apakah nanti akan sendiri atau nanti bareng-bareng atau berdua doang jadi tinggal? Enggak lah. Atau jadi kemungkinan sih mungkin bareng ya. Karena kan dari awal kan alhamdulillah bertiga. Tapi itu bukan statement ya, bukan kepastian. Mungkin bisa bareng, mungkin bisa sendiri, mungkin bisa 2-1. Tapi apa itu nggak bikin citra image Warkop tetap ada kalau misalnya tetap mereka disatukan, Mas? Kalau nggak dipecah gitu? Kayaknya yang trio banyak ya? Banyak. Banyak ya. Patrio ya. Trio lagi satu bertiga kan. Enggak sih kalau itu mah. Tapi kalau mau muka kan ya udah ini settingannya mau gimana? Tadi kita minta operasi plastik ya nggak mungkin ya. Jadi ya udah akhirnya jalan aja sih, apa adanya aja lah. Tapi secara personal masing-masing mungkin tanggapannya sendiri gimana setelah kemarin langsung up dengan nama Warkop terus kemudian sekarang harus merubah image semua, punya perasaan sendiri masing-masing yang tadi disampaikan. Apa ya? Mungkin pembelajaran juga buat saya ya, mungkin buat semua gitu yang mau berkarya ya, bukan meniru sih ya, janganlah plagiat gitu kan. Tapi kalau misalkan wajah kita sudah dikasih anugerah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya mau gimana lagi gitu. Kita ganti nama pun tetaplah kita sudah lekat kayak saya mungkin di jalanan kayak Om Indro bukan Alvin yang dipanggil gitu loh. Gitu. Kalau saya kan kata Mas Indronya, dia kan mau masuk surga. Kalau ini kan kita kan semua keinginan mau masuk surga. Kita kalau minta maaf juga sama Mas Indro, mau ketemuan, kita lebih baik lagi. Baik di dunia ini kan enggak sementara. Dunia ini sementara doang, tidak selama-lamanya. Kita nggak mau juga cari masalah, nggak mau cari dosa. Kita mau cari pahala di dunia ini. Semoga harapan saya sih Mas Indro mau menerima kita, buka pintu rumahnya agar kita bisa datang. Nah, kalau saya sih bersyukur aja ya bisa diberi kesempatan seperti ini gitu. Dan ini juga bisa jadi pembelajaran buat kita semua kalau ya dengan adanya kasus Warkop DKI dan Warkop ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Semoga kita kedepannya lebih baik lagi. Kira-kira seperti itu Teh. Kemarin kan Winter juga sempat mendoakan juga berpesan juga jadilah seniman yang lebih baik dari Warkop siap nggak sih seniman? Ya mungkin proses ya kayak proses lagi digodok buat latihan acting, artikulasi, dialog dan lain-lain. Mungkin ya kalau udah jalannya ya nikmatin aja lah, jalannya nikmatin, syukuri itu aja. Tapi merasa diuntungkan artinya dengan memakai Warkopi kemarin berkaitan dengan Warkop gitu. Sekarang kalian mau memetik hasil dengan menyandang nama besar Warkop itu sendiri kayak gitu. Ada keuntungan buat kalian juga, akhirnya kalian dikenal sama publik gitu. Ya pasti sih kalau nama itu ada dua sih ya, otomatis ya kanan kiri, maksudnya buruk dan baiknya beriringan. Yang pertama mungkin betul tadi disampaikan, keuntungannya adalah kita jadi lebih dikenal, yes, nggak memungkiri hal itu. Tetapi kita juga nggak bisa memungkiri bahwa mereka bertiga memang mirip, gitu kan ya. Jadi ya udah dijalin aja. Tapi yang kedua juga bukan hanya itu yang kita terima, tapi juga kritik, curhatan ya seperti itu. Dan kami ingin mengakhiri itu semua lah, terutama anak-anak. Kan kasihan kan kemarin Alvin seperti itu, Asep juga belum lagi Dimas. Oleh sebab itu makanya karena kita
ada ya embel-embel itu, makanya kita mau turunkan itulah. Karena nanti ke depannya jadi diri sendiri kayak yang Om bilang, jadilah diri sendiri itu kan bisa lebih besar ya, insya Allah kalau bisa lebih besar amin, atau bisa berbeda amin, pokoknya apapun kita aminin deh. Yang penting insya Allah kita akan terus jalan, kita akan terus coba berkarya. Sama Om Indro sendiri kan belum ketemu nih, sama lembaga Warkop sendiri udah ketemu belum? Belum sih kalau secara face to face belum juga. Berarti belum ada pertemuan juga sama lembaga Warkop? Belum. Berarti nanti baru cek kayak email aja, surat menyurat gitu atau? Iya, ada email. Tapi ada balasan nanti, ada respon dari lembaga Warkop? Iya terakhir ya ada, memang terakhir ada balasan, terus setelah balasan itu kan ya jadi mulai mikir. Makanya kemarin Mas Satrio ya kalau nggak salah dia bilang menyayangkan tidak ada surat resmi katanya gitu. Sebetulnya kemarin bukan yang nggak awal atau tidak ada, tapi kita lebih menunggu sih, karena kan kemarin tuh posisi kita tuh kayak serba salah gitu kan, jalan salah, diam salah, ke kanan salah gitu. Jadi ya udahlah lebih baik diam aja gitu. Makanya setelah Mas Satrio mengucapkan begitu, baru setelah ini yuk kita kirim secara resmi. Mas, berarti dengan lembaga HAKI sendiri dan kasus istilahnya apa namanya lembaga HAKI itu sendiri, Warkop 7 hari setelah respon ini rilis, mereka sudah mengganti. Artinya kalau kita tidak mengganti, kita akan kena konsekuensi hukum. Nah oleh sebab itu hari ini kami sampaikan kita sudah membubarkan secara hukum. Nah soal nama itu tadi, makanya kenapa kita belum juga bicara. Ada kemungkinan juga kita akan sowan dan membicarakan itu. Maksudnya kalau kita pakai nama, kan banyak yang bilang jadi dia warteg gitu kan, jadi dia warnet. Nah nanti ganti warnet salah lagi gitu kan, ganti warnet salah. Makanya sebelum kita memutuskan mau ganti nama apa, lebih baik kita tenang dulu, kamar dulu, sekaligus lihat keadaan bagaimana. Mungkin selepas ganti Ya mungkin saya juga apa ya, kalau misalkan terus-terusan gini ya nggak bisa juga ya, banyak kejahatan atau gimana ya. Lebih baik kita menghargai pada Indro gitu ya, saya sebagai anak muda mungkin ya menghormati yang lebih tua lah. Ya udah kita ganti nama aja gitu, siapa tahu dengan ganti nama ini ya mungkin ya ingin aja kita bisa lebih besar dari kami. Tapi sendiri ada ini nggak sih perasaan, kan kemarin sempat bilang siap di penjara karena kasus ini. Nah sekarang dengan udah selesainya kasus ini gimana? Ya alhamdulillah lah, lega ya, mungkin saya terutama orang tua saya lega lah gitu dengar. Ya abis ini mungkin ya udahlah tidak ada apa hujatan dan lain-lain lah gitu. Alhamdulillah nggak nginep ya Pin ya? Iya, nggak pakai baju oranye. jangan sampai amit-amit. Setelah dengan mungkin adanya kasus ini lebih ini nggak sih, lebih milih-milih proyek yang datang gitu atau enggak? Mirip dalam bentuk bagaimana maksudnya? Proyek mungkin ada tawaran-tawaran tentang dan sebagainya, itu milih-milih atau enggak? Iya otomatis, karena kemarin juga sempat saya klaim ya, kita klaim kalau sebetulnya kemarin itu ketika mereka menjadi Om Indro, almarhum, bukan dari kita ya, maksudnya bukan dari mas nanti mereka jadi Indro Dono Kasino gitu, enggak, tapi dari TV kayak lagi viral nih gitu kan. Akhirnya mereka ya hanya memainkan aja. Nah mungkin kedepannya kita akan lebih strict tentang hal itu. Kalau memang membawa brand tertentu, membawa image tertentu, apalagi udah ada hakinya kayak gitu kan, ya kita harus lebih, mungkin nggak mau bukan memilih tapi lebih strict gitu kan, lebih strict supaya jangan. Kalau kemarin kita yaudah lagi euforia gitu kan, ikut aja, next kita akan lebih strict aja. Alvin, Asep sama Dimas sendiri kan kalau komedian kalau tuh punya ciri khas sendiri. Kalian sendiri udah ada persiapan belum sih mau kayak gimana gitu karakter dari masing-masing personal kalian, belajarnya mungkin gimana? Ya mungkin belum ya, kalau kesana ke baru ya alhamdulillah udah tanda tangan kontrak ya, tapi saya belum mana gitu, baru cuma sekedar latihan aja, latihan acting, dialog gitu, belum kayak karakter saya gimana nih, karakternya Dimas gimana, karakternya Asep gimana ya belum gitu. Belajar jadi pelawak sama siapa sih, mungkin nonton kah atau? Iya lebih sering nonton saya. Ya mungkin dibilang pelawak sih enggak ya, cuman ya bisa lah guyon dikit-dikit mah gitu kan, sama teman-teman tongkrongan gitu. Referensi film tontonan mungkin apa? Ya. Referensi film tontonan. Saya nonton Warkop DKI dari dulu. Emang saya apa ya, dibilang ya fans sama Warkop DKI gitu. Dari nonton lawakannya dia gimana gitu, jokesnya dia.
sering nonton nggak takut kebawa karakternya lagi nantinya? Oh enggak dong. enggak. Dimas Arya sendiri gimana nih? Belajarnya dari mana? Terus pendalaman karakter dari kalian masing-masing? Kalau dari saya belajar dari tempat saya tinggal, saya udah biasa ceplos-ceplos sama teman, biasa kata-kata ini kan bercandaan, kan paling itu saya ketawa saya doang yang itu paling. Sama kalau kita cinta warkop juga, setiap hari tahun baru ke tahun baru kita selalu nonton warkop DKI. Ya kalau dari saya ya, iya bercandaan dimulai dari kayak bercanda-bercanda tongkrongan gitu, kayak dia nih si Asep ini misalnya kayak ada ya orang temen habis putus gitu kita jadiin komedi, ada aja bahan omongannya itu bisa. Nah untuk membangun chemistry-nya itu kita kayak gitu Kak, kayak bercandaan tongkrongan gitu. Untuk referensi juga kita nonton film-film komedi juga kayak ya iya film-film ya, film-film yang disebutin tadi, film-film warkop juga salah satunya, itu juga bisa jadi referensi untuk kita mainin lah itu, seperti itu kira-kira. Mungkin setelah viralnya kalian ini, tanggapan dari keluarga masing-masing seperti apa? Ada omongan seperti apa, wejangan apa gitu? Ya mungkin orang tua saya sih nitip aja sih, jangan sombong dalam ketika kita di atas, ya selalu ingat ke bawah lah, dan selalu mengingatkan jangan sekali-kali pakai narkoba. Nah itu udah, itu aja sih orang tua saya, support lah intinya gitu. Kalau dari saya sih kata orang tua sama juga, jangan sombong, jangan terlalu ini sama teman, rajin-rajin bisa dekat. Kalau ada teman yang ngajak nongkrong, ngajak Pak, ayo itu jangan narkoba, minuman jangan. Apa minum air putih nggak apa-apa. Jangan minuman ini. Iya, kalau minum benar. Kalau minum syarat dong. Syarat udah Lucu kan? Lucu belum? Tapi dengan coba senyumnya buka dulu dong biar. Dimas gimana Dimas? Ya kalau orang tua saya juga support juga, sama kurang lebih dengan mereka gitu, support apapun yang kamu lakuin, orang tua selalu support. Pokoknya intinya support yang terbaik, doa untuk anaknya, intinya itu aja Om. dari kalian bertiga kan kemarin baru menikmati euforia sebagai grup gitu kan. Iya. Nah, lagi senang-senangnya, lagi orang Iya. mungkin mulai terkenalnya ya kan. Secara mungkin kalian merasa senang gitu. Nah sekarang mungkin secara psikolog ada perasaan sedih juga nggak sih harus lepas ini juga? Kalau dari saya teh ya, saya dulu. Kalau saya malah lega gitu, karena dengan dimirip-miripkan dengan seorang legend gitu, itu menurut saya berat, itu beban. Jadi saya harus seperti beliau gitu. Jadi kalau misalnya saya lepas dari brandnya beliau, saya jadi diri sendiri, itu lebih lepas. Iya. Nah, jadi saya malah lebih lega aja, lebih plong lah, tidak ada tekanan. Tambahan boleh? Ya. Dari Asep kemarin kan sempat bilang katanya aku lupa, orang tua kalian kan sempat dibully segala macam. Asep kemarin sampai nangis mau ngejak si pembuli itu sendiri. Sekarang gimana sih? Orang tua atau kemarin dibully atau segala macamnya? Kemarin betul ada yang kata tua saya ada pajak dan macam-macam lah. Terus karena orang tua saya sendiri, saya suruh ke sini dan kita datang, kita lihat, kita nggak apa-apa kan, saya bawa orang tua saya untuk ketemu mereka, kita happy aja, nggak ada masalah. Tapi jangan kalau pikirkan kalau orang tua, sama orang tua dia juga datang juga, kita gabung, kayak keluarga lah, kita juga saling support lah kita juga. Jadi keluarga akhirnya. Dengan adanya kasus ini mungkin Bertiga permohonan maaf yang sebesar-besarnya gitu kan. Dan saya juga tidak menutup kemungkinan, pengen banget sih kalau ketemu gitu ya sama Pak Indro. Berarti sudah dikatakan berdamai ya kasus ini? Insya Allah ya, sudah. Berarti nanti kita jadwal lah mungkin nanti. Iya. Yang penting ini selesai dulu. Selesai dulu.